Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan Squidward yang akan melukis. Namun dia terkejut setelah mendengar suara bising dari kedua tetangganya. Yang ternyata setelah keluar, Squidward melihat kedua tetangganya sedang meributkan komik mengenai edisi terbaru dari Mermaid Man dan Barnacle Boy yang berhasil dikalahkan oleh penjahat. Disinilah Squidward pun kesal karena hanya gara-gara masalah komik sampah itu, kedua tetangganya ribut yang membuatnya telah tak sengaja merusak kertas lukisnya. Squidward bisa menulis komik dengan ketiga tentakelnya lebih bagus dari komik tersebut. Mendengar hal itu tentunya membuat kedua tetangganya ingin sekali membaca komik hasil tulisan dari Squidward. Namun ternyata perkataan sebelumnya hanyalah kebohongan karena nggak mungkin dia menuliskan komik sampah seperti itu. Meski kedua tetangganya memaksa, namun Squidward langsung segera masuk ke dalam rumah. Namun siapa yang menyangka justru ternyata kedua tetangganya terus mengikuti kemanapun Squidward berada. Sehingga karena kejadian tersebut membuat Squidward sangat kesal karena terus-menerus diikuti. Akhirnya mau tak mau terpaksa Squidward akan membuat tulisan komik itu agar kedua tetangganya tidak mengikutinya lagi. Singkat cerita 5 menit kemudian akhirnya Squidward telah berhasil membuat komik itu, judulnya Super Invisible, yang dibintangi oleh si Patrick dan SpongeBob. Keduanya pun sangat senang setelah mendapat komik tentang cerita dirinya. Lalu ketika Squidward sedang melukis kembali, lagi-lagi dia dikejutkan dengan suara dari kedua tetangganya itu. Sementara itu di dalam ceritanya SpongeBob dan si Patrick telah berjuang bersama mengalahkan Kraken yang sedang mengamuk di balai kota. Semua orang berlarian ketakutan, hanya mereka berdua berada di barisan paling depan sebagai seorang pahlawan super invisible. SpongeBob kemudian mengeluarkan serangan laser api, namun si monster Kraken itu telah berhasil menghindari serangannya, sehingga membuat sebagian kota hancur lebur. Sementara itu, kini giliran si Patrick yang memakan sampah-sampah itu, kemudian sampah tersebut dijadikan sumber bahan energi untuk memperkuat tubuhnya. Dan disinilah Squidward pun marah-marah terhadap kedua tetangganya karena selalu saja mengganggu ketenangannya. Keduanya mengaku bahwa mereka sangat menyukai hasil karya dari Squidward karena telah berhasil menuliskan cerita komik mengenai tentangnya. Oleh sebab itu, SpongeBob ingin Squidward membuatkan kembali kelanjutan dari cerita komik itu, namun Squidward langsung menolak dikarenakan cerita tersebut hanyalah sampah. Setelahnya, si Patrick pun bergumam bahwa dia tahu seperti apa sampah yang sebenarnya. Jadi si Patrick menganggap bahwa komik itu bukanlah sampah. Oleh sebab itu, SpongeBob akan membawa buku komik kepada seorang teman. Singkat waktu, SpongeBob dan si Patrick sudah berada di tempat Bubble Bass, seorang raja kutu buku, untuk memeriksa isi cerita dari komik ini. Saat Bubble Bass membaca isi cerita itu membuat SpongeBob dan si Patrick panik. Ditambah lagi sepertinya Bubble Bass memang benar-benar bisa mengerti dari cerita itu. Keduanya sangat penasaran apakah Bubble Bass akan menyukai isi cerita ini. Hingga Bubble Bass mengumumkan bahwa cerita komik yang telah ditulis oleh Squidward benar-benar komik terbaik yang pernah dibaca olehnya. Hingga dia pun menyuruh SpongeBob untuk mencetak komik itu untuk diperbanyak. Tanpa menunggu lama, SpongeBob langsung segera pergi, sedangkan Bubble Bass akan menulis cerita luar biasa itu di blog pribadinya. Saat Squidward sedang jalan-jalan di tengah kota, ia tak sengaja melihat dua orang di tempat penungguan halte bus yang membaca buku komik miliknya. Bahkan saat bus itu datang, para penumpangnya sedang membaca komik tersebut. Tak hanya itu saja, semua orang yang telah dilihat oleh Squidward telah membaca buku komik ciptaan miliknya, sehingga Squidward tahu jika orang yang sudah memperluaskan komik itu adalah kedua tetangganya. Hingga semua para penggemar pembaca komik itu langsung menyadari kehadiran Squidward serta ingin meminta tanda tangannya, sehingga Squidward yang panik langsung segera pergi menuju ke restoran dengan cepat. Sesampainya di sana, Squidward langsung segera memarahi keduanya karena telah menyebarluaskan komik sampah tersebut, sehingga dirinya memiliki banyak sekali para penggemar. SpongeBob memberitahu sekarang Squidward sangat terkenal berkat kejeniusannya yang membuat komik sehebat itu. Bahkan si Patrick juga sedang mencetak sebanyak-banyaknya komik itu, lalu menyebarkan ke semua orang agar dibaca. Squidward kemudian mengungkapkan bahwa ternyata cerita komik itu hanyalah sampah karena isi cerita itu menceritakan tentang SpongeBob dan si Patrick sebagai seorang dua idiot yang abadi. Namun hal itu nggak masalah karena SpongeBob ingin mereka tetap terkenal.
Akan tetapi, Squidward enggan dikaitkan namanya dengan komik sampah seperti itu. Lalu setelahnya terdengar suara anak-anak yang berada di restoran ingin meminta tanda tangan dari Squidward. Tuan Crab kemudian datang dan menenangkan Squidward bahwa masalah ini akan diselesaikan olehnya. Saat keluar dari dapur, Tuan Crab berkata kepada anak-anak itu jika ingin meminta tanda tangan dari Squidward, maka harus lebih dulu membeli kue Krabby Patty-nya. Setelah ratusan tanda tangan itu, terlihat Squidward yang sudah sangat kelelahan. Bubble Bass saat itu sedang ikut ngantri juga demi bisa mendapatkan tanda tangannya. Bubble Bass kemudian ingin dibuatkan kembali komik edisi yang kedua, namun tentunya Squidward langsung menolak. Lalu ia pun langsung pergi ketimbang harus menuruti para idiot tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, ternyata para penggemarnya tetap saja mengikuti kemana Squidward pergi, sehingga karena Squidward merasa risih, akhirnya segera pergi untuk mencari tempat perlindungan. Di sana Squidward langsung menghubungi kantor kepolisian untuk meminta bantuan karena sekarang dia sedang terjebak bersama para penggemarnya. Namun siapa yang menyangka justru para polisi itu juga merupakan salah satu penggemar berat Squidward. Dia akan memberikan pertolongan asalkan Squidward mau membuat komik edisi yang kedua. Jadi mau tak mau terpaksa Squidward menuruti keinginan semua para penggemarnya. Disinilah para penggemarnya langsung menggendong Squidward sebagai tanda bahwa mereka menunggu cerita terbaru dari komik itu. Saat di rumah, Squidward mulai fokus untuk membuat cerita komik terbaru. Squidward berusaha menciptakan karya seni yang gak akan pernah dilupakan oleh semua orang. Kegagalan suka duka dilaluinya, banyak percobaan dan ide-ide yang telah dituangkan ke dalam cerita tersebut. Hingga akhirnya setelah memikirkan ceritanya, komik tersebut telah jadi. Squidward telah menyelesaikan komik edisi yang kedua. Jika cerita semua para penggemarnya sudah menunggu di sebuah toko buku, mereka nggak sabar menunggu kelanjutan dari cerita itu. Squidward berkata bahwa cerita kali ini benar-benar sangat bagus untuk mereka baca. Kemudian setelah komik itu dibuka, semua orang langsung berbondong-bondong membeli cerita komik bergambar itu. Setelah para penggemarnya melihat isi komiknya, ternyata isi gambarnya benar-benar sangat nyeleneh. Bahkan Bubble Bass yang ada di sana telah menilai jika cerita dari komik bergambar ini sangatlah sampah. Apalagi jalan ceritanya sangat jelek, sehingga semua penggemarnya sangat kecewa guys. Squidward yang nggak terima hasil karya seninya telah dikritik karena dia sudah mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam buku tersebut. Squidward langsung memaki para penggemarnya yang kurang wawasan mengenai seninya. Tak lama dari itu datanglah si Kraken yang pernah digambarkan dalam cerita komik keluaran pertama. Di sini dia marah karena Squidward telah menggambarkan Kraken sebagai seorang penjahat yang menghancurkan kota. Lalu pergi bebarengan bersama dengan para penggemarnya. Yang kemudian di akhir cerita datanglah kedua sahabatnya. Mereka berdua berjanji akan tetap menjadi penggemar beratnya meski semua orang pergi meninggalkannya guys. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu terlihat seorang yang sedang memancing, kemudian perahunya hancur saat rombongan Tuan Crab melintas menggunakan kapal besarnya. Di sini terlihat masa jayanya Tuan Crab yang masih muda saat menjadi angkatan laut. Seperti biasa, sejak dulu sampai sekarang Tuan Crab masih mata duitan. Ternyata di kapal itu dia hanyalah seseorang pembantu bersih-bersih saja. Terlihat di atas ada teman Tuan Crab yang sedang membersihkan meriam. Dia pun memperingatkan Tuan Crab hati-hati agar jangan sampai berjalan di bawah tangga ini jika tidak ingin mendapatkan nasib yang buruk. Terutama pada tanggal 13 di hari Jumat, Tuan Crab justru hanya tertawa mendengar peringatan tersebut guys. Karena dia tak percaya dengan adanya tahayul, Tuan Crab tak ingin menghiraukan peringatan itu dan lebih memilih berjalan di bawah tangga. Dia pun malah bermain-main dengan peringatan dari temannya itu. Tak berselang lama muncullah siput berwarna hitam yang melintas. Tuan Crab semakin sombong, buktinya dia tidak mengalami hal apapun setelah melewati tangga itu. Dia pun semakin menjadi-jadi karena ucapan si kakek tua tidak terbukti sama sekali dengan takdir buruk. Lalu saat Tuan Crab bercermin, secara tak terduga cermin itu retak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan merah. Si Gary dan tangga itu ke bawah angin yang sangat besar. Hingga tak lama dari itu petir besar menyambar Tuan Crab yang membuat kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan Tuan Crab dan para kru kapal terdampar di lautan. Jadi sejak kecelakaan itu hingga sampai zaman sekarang Tuan Crab selalu takut dengan hari Jumat tanggal 13
Bahkan ketika dia keluar rumah merasa gelisah, apalagi di luar rumah saat Tuan Crab melihat tapak kuda yang kebalik langsung diperbaiki olehnya. Kesialan mulai terjadi, Tuan Crab terpleset karena kulit pisang membuat tapak kuda mengenai kedua matanya. Tuan Crab sadar bahwa ini merupakan hari sialnya. Ketika Tuan Crab berada di pinggiran kota berjalan perlahan, dia melihat di jalan ada pin yang tergeletak. Tuan Crab langsung mengambil benda itu agar keberuntungannya nggak hilang. Namun setelah benda tersebut dipegang, justru Tuan Crab malah tertabrak kendaraan yang melintas hingga dia terlempar ke tempat restoran di tempat pelang tulisan. Di sana pin itu menancap di lidah tepat di hadapan kedua anak pang. Tuan Crab masuk ke dalam restoran dengan tubuh lesu. Di sana justru ia melihat Squidward yang membuka payung di dalam restoran. Hal ini dipercaya oleh Tuan Crab akan membawa nasib buruk. Ia pun langsung membuang payung itu. Squidward menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa. Squidward pun menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa selama berjam-jam. Lalu di sisi yang lain, Tuan Crab melihat salah satu pelanggannya yang sedang melepas sepatu lalu menaruhnya di atas meja. Hal ini tentunya membuat Tuan Crab ketakutan, kemudian langsung membuang sepatu itu keluar. Tuan Crab kemudian melarang pelanggan satunya lagi agar jangan bersiul, karena menurutnya hal tersebut bisa mengundang kesialan. Oleh karena sebab itu, Tuan Crab langsung mengusir pelanggan itu keluar, dan pada akhirnya saat di jalan pelanggan tersebut tertabrak oleh mobil. Di lokasi ini, Squidward yang sedang sedikit tak semangat, ditambah lagi dengan keusilan SpongeBob yang mencuci tangan di atas kepala Squidward, menggunakan sabun cuci hingga busanya memenuhi kepala. Squidward muak kepada Tuan Crab yang percaya dengan tahayul, sementara itu Tuan Crab sendiri berjaga di depan pintu. Saat ada pelanggan yang datang, Tuan Crab langsung memeriksa pelanggan itu agar ketika sudah berada di restorannya tidak melakukan hal buruk, karena dia masih percaya dengan tahayul yang ada di pikirannya. Kemudian datang lagi satu pelanggan baru. Ketika Tuan Crab mengeceknya, dia menemukan kepala di bajunya. Dia pun langsung mengusir pelanggan itu. Tak disangka si kepala itu malah berbicara kepada Tuan Crab tentang nasib buruk. Hal yang dimaksud tentu membuat Tuan Crab sangat ketakutan dan lari, guys. Di sini pelarian Tuan Crab terhenti saat dia melihat SpongeBob yang sedang menyeduh teh. Namun Tuan Crab panik saat SpongeBob mengaduk minuman itu menggunakan pisau, karena hal ini akan menyebabkan hal buruk terjadi. Hingga kemudian Tuan Crab melempar teh itu hingga mengenai salah satu mata Squidward, yang artinya ada seseorang yang mati. Tuan Crab melihat SpongeBob memakai dasi berwarna merah. SpongeBob mengatakan bahwa dasi itu peninggalan dari buyutnya, yang mana lagi dan lagi artinya dasi tersebut pemiliknya orangnya sudah mati. Tuan Crab pergi berlari masuk ke dalam kantor. Ternyata kakek buyut SpongeBob masih hidup dan dia sedang dirawat oleh seorang suster. Yang selanjutnya SpongeBob mengembalikan dasinya, lalu si kakek buyutnya langsung pergi, guys. SpongeBob kemudian melihat Squidward yang sedang menutupi tetesan air itu menggunakan gelasnya. Mereka harus segera memperbaiki kebocoran itu agar Tuan Crab bisa melupakan tentang tahayul. Namun Squidward yang kesal kemudian mengambil tangga itu untuk memperbaiki pipa bocor tersebut. Sedangkan di ruang kantor Tuan Crab masih mondar-mandir. Dia sangat khawatir dengan nasib buruk yang kapan saja bisa menimpanya. Ditambah lagi kepanikan semakin menjadi-jadi saat dia tahu SpongeBob berada di dalam ruangan kantor, padahal dia tahu betul di kantornya tidak ada pintu belakang. Tuan Crab mengira bahwa mereka berdua akan mendapatkan kesialan. Ketakutan dan kegelisahan Tuan Crab mulai merasuki jiwanya. SpongeBob berusaha menyadarkan bosnya agar berani keluar kantor. Di sini terlihat Tuan Crab mengintip keadaan para pelanggannya yang sedang makan dan Squidward yang sedang memperbaiki pipa bocor itu. Tuan Crab merasa aman untuk keluar dari sana, namun ketika akan melangkah, SpongeBob memberitahu agar berhati-hati. Namun terlambat, pada akhirnya Tuan Crab terpleset genangan air yang membuatnya berjalan di bawah tangga. Serta melihat Gary lalu langsung menabrak meja makan, tangannya memegang segumpal garam, dan akhirnya dia pun menabrak tiang hingga pingsan. SpongeBob kemudian mengeluarkan cermin untuk memastikan jika Tuan Crab masih bernafas. Tuan Crab sadar jika cermin itu retak lagi seperti cermin yang dulu.
hingga secara tiba-tiba saja cuaca berubah yang membentuk awan hitam yang disertai sambaran petir ke meja makan. Lalu dari meja itu muncullah makhluk aneh, sebut saja namanya Leprechaun. Terlihat Leprechaun yang sangat senang, dia menari-nari riang gembira guys. Tuan Crab berpikir bahwa hal ini tidak terjadi di masa angkatan laut yang dulu saat dia masih muda. Tuan Crab tak percaya saat dia melihat ada Leprechaun, lalu Tuan Crab dikejutkan dengan teman lama yang masih bekerja membersihkan meriam. Ia pun panik dan ketakutan. Saat itu Leprechaun muncul, dia pun berusaha menakut-nakuti mereka bertiga. Tentunya Squidward dan SpongeBob percaya dengan adanya nasib buruk karena tidak percaya pada tahayul. Seketika itu Leprechaun merubah mereka bertiga menjadi manusia kayu. Leprechaun tertawa jahat setelah merubahnya. Di sini dia pun memulai kekacauan baru dengan melayangkan kursi dan tempat meja makan ke udara untuk menyerang mereka bertiga. Tuan Crab hanya perlu menangkal nasib buruk dengan keberuntungan, di mana SpongeBob memiliki ide. Mereka hanya tinggal mengetuk-ngetuk tubuh mereka yang menjadi kayu, sehingga Tuan Crab dan dua karyawannya segera pergi dari sana untuk melancarkan aksinya. Jadi saat itu mereka mulai mengetuk-ngetuk tepat di hadapan Leprechaun, sehingga suara ketukan itu membuatnya risih dengan suara tersebut. Lalu Leprechaun langsung melempar mereka bertiga ke tembok. Kepala Squidward mengenai pipa yang baru saja ia perbaiki, sehingga pipa itu mengalami kebocoran yang lebih parah, menciptakan hujan. Secara tak terduga dua pot yang muncul membentuk pelangi. Semua barang-barang yang sebelumnya disihir oleh Leprechaun kembali normal berjatuhan. Di sini yang paling sial adalah Squidward karena selalu saja terkena nasib buruk, yang dimana Tuan Crab menyebut itu adalah pot emas. Dengan adanya itu mereka bisa menjadi kaya mendadak. Squidward berniat berhenti bekerja setelah mendapatkan emas itu. Leprechaun yang melihat itu langsung segera menghampirinya. Bukannya mendapatkan emas, justru Tuan Crab mendapatkan 4 semanggi dan kaki kelinci dari pot itu. Begitupun dengan Squidward dan juga SpongeBob yang sama-sama tidak mendapatkan emas sama sekali. Padahal terlihat jelas di dalam pot itu berisi emas yang sangat banyak. Leprechaun memerintahkan mereka bertiga agar mengembalikan semua barang-barang itu ke dalam pot itu lagi. SpongeBob malah melempar ke arah Leprechaun yang membuatnya langsung lemas. Dan ternyata itu merupakan kelemahannya. Lalu mereka pun langsung melemparkan lagi hingga membuat Leprechaun sirna. Yang dimana tak disangka topi Leprechaun yang dibalut dengan daun semanggi kembali lagi hidup. Dan disinilah Leprechaun pun nampak sudah berbeda dari sebelumnya. Akhirnya disinilah Leprechaun menceritakan tentang 2 dekade yang lalu, yang mana saat itu dia bertemu dengan seorang penyihir laut yang mengubahnya menjadi jahat. Setelah menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Leprechaun mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga, karena secara tak langsung sudah membantu mengembalikan dirinya menjadi semula lagi. Oleh sebab itu, Leprechaun yang baik langsung mengubah mereka ke bentuk semula, yang kemudian Tuan Crab menantang mereka semua jika dia berhasil mendapatkan Leprechaun, maka mereka bisa mengambil pot emas. Namun nyatanya Tuan Crab akan menangkapnya, justru Leprechaun bisa menghilang dengan mudah. Bahkan Leprechaun bisa menunjukkan puluhan emas kepada mereka bertiga. Tentu melihat itu mereka pun sangat ingin mendapatkannya. Sebelum itu Leprechaun pun mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi seperti halnya seperti pelangi, yang dimana terbukti perlahan-lahan pelangi itu menghilang bersamaan dengan semua emas tersebut. Mereka kemudian pergi saat melihat Gary melintas di hadapannya, itu artinya akan datang pertanda buruk lagi, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di malam hari yang gelap, tepatnya di rumah Nanas yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang belajar untuk mempersiapkan ujian supirnya. Terlihat Gary pun yang tertidur lelap karena menemani belajarnya. Meskipun sudah berjam-jam, namun SpongeBob nampaknya kesulitan dalam setiap kali menjawab persoalan tentang mengemudi. Bahkan saking kantuknya, SpongeBob pun mencoba menjawab dengan jawaban ala kadarnya. Hingga ketika SpongeBob benar-benar terlelap tertidur, secara tiba-tiba saja jawabannya kacau kemudian bergabung menjadi bentuk seperti gambar SpongeBob yang garang. Ia pun yang sedang tertidur, tangannya tiba-tiba digigit kesakitan hingga membuat SpongeBob terbangun. Kemudian sorot cahaya bulan yang memasuki ke dalam jendela yang menembus hingga membuat SpongeBob yang melihat cahaya itu terjatuh dari kursi.
Sementara itu coretan bergambar itu mulai berevolusi berbentuk sebagai layaknya siluman serigala. Singkat cerita, keesokan paginya yang memperlihatkan SpongeBob yang baru terbangun, ia pun terkejut tatkala melihat seluruh ruangannya berantakan. Ia pun tak ingat apa-apa, sedangkan terlihat Gary yang benar-benar sangat ketakutan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Sepertinya tadi malam Gary telah mengalami masa yang sangat menegangkan. SpongeBob langsung segera pergi ke sekolah mengemudi karena ia sudah terlambat. Saat berada di kelasnya, Nyonya Puff melihat jika SpongeBob belum hadir di bangku kelas. Ia mengira jika SpongeBob telah berhenti yang membuatnya sangat senang. Namun tak berselang lama kemudian datanglah SpongeBob yang langsung merapat ke barisan. Melihat hal itu, Nyonya Puff mau tak mau harus memberikan lembaran ujian yang sedang berlangsung. Setelah lama menjawab soal yang memperlihatkan SpongeBob yang lagi-lagi terkena cahaya bulan yang membuat salah satu lengannya berubah menjadi seperti memiliki cakar. SpongeBob yang bingung pun kemudian langsung segera menyembunyikan perubahan pada lengannya itu. Ia pun secara diam-diam langsung segera meminta izin kepada Nyonya Puff untuk pergi ke kamar mandi. Di sana SpongeBob pun melihat perubahan itu semakin lama semakin menjalar kemana-mana. Tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah layaknya seperti siluman serigala yang kena cahaya bulan langsung berubah. Para murid yang sedang belajar pun dikejutkan dengan suara auman serigala itu, akan tetapi mereka tidak menghiraukan sama sekali. Sementara di dalam toilet, SpongeBob yang sudah berubah jadi spons serigala mulai berulah dengan merusak fasilitas sekolah. Bahkan ia pun menggambar meme konyol Nyonya Puff di papan tulis sehingga membuat para muridnya tertawa guys. SpongeBob pun kemudian mulai mengacau dengan menggambar kumis, kemudian menggambar perahu yang bisa jadi kenyataan. Dengan itu SpongeBob bisa lebih leluasa merusak fasilitas milik Nyonya Puff. Para murid yang sedang belajar melihatnya langsung segera pergi dari sana. Aksinya tak sampai di situ saja, SpongeBob pun berusaha menyerang Nyonya Puff. Untung saja ia berhasil selamat. Di keesokan paginya terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya di tempat perpustakaan. Jadi inilah alasan Gary mengapa ia kelihatan sangat ketakutan. Karena ia telah melihat SpongeBob berubah jadi sangat jahat dan brutal. Ia pun tidak sadar dan tidak mengingat apapun setelah melakukan pengerusakan itu. Saat dia ditendang keluar, SpongeBob langsung segera mengganti pakaian. Kemudian meminta tolong kepada Gary untuk mengantarkannya kerja ke restoran Tuan Crab. Berjam-jam kemudian di malam hari yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah berada di dapur sedang memasak roti Krabby Patty, Squidward pun menghampiri SpongeBob untuk meminta tolong pada hari Sabtu. Karena dia akan libur, ia pun disuruh jaga di tempat kasirnya. Tak lama dari itu, secara tiba-tiba saja datanglah Patrick yang memesan Krabby Patty karena perutnya sudah kelaparan. Akan tetapi, cahaya bulan kembali memantulkan sinarnya ke pensil, kemudian mengenai mata SpongeBob hingga membuatnya kembali berubah jadi brutal lagi. Ia pun bersatu dengan lembaran kertas milik Squidward, dan si Patrick pun kagum karena dikira SpongeBob sedang atraksi sulap. Squidward kemudian datang yang mencari kertas musiknya. Ia pun menanyakan kepada si Patrick, namun dia mengatakan jika dia tidak melihatnya. Squidward yang memeriksa ke dalam tempat kasir yang mana ia melihat buku untuk catatan menu pesanan telah dicoret-coret oleh SpongeBob. Ketika ia mengambil buku itu, ia pun dibuat sangat terkejut karena ia melihat kembali Doodle Bob yang jahat. Saking usilnya, ia menggambar kenakalan yang membuat Squidward langsung ditinju. Tak sampai di situ, SpongeBob juga mulai merubah makanan dan minuman para pelanggan yang sedang makan hingga bisa bergerak. Hal itu dilakukan bertujuan untuk mengganggu para pelanggannya, bahkan saking takutnya mereka pun dikejar-kejar hingga menggigil ketakutan. Namun berbeda halnya dengan si Patrick yang perutnya sudah lapar, justru dia malah memakannya guys. Perusakan yang mulai terjadi di mana-mana, sedangkan Tuan Crab sendiri baru menyadari bahwa restorannya telah kacau dibuat SpongeBob. Ditambah lagi dia telah melihat uang kasir telah disobek-sobek, ia berusaha untuk melindungi semua uangnya. Namun sayangnya lagi dan lagi SpongeBob telah menggambar uang itu hingga menjadi bergerak. Tuan Crab pun mendapat serangan hingga tubuhnya dibanting-banting, lalu ia menggambar spatula besar yang langsung dihantam kepada orang-orang yang berada di sana.
SpongeBob yang sudah tak terkendali lagi kemudian pergi ke kota Bikini Bottom untuk melakukan aksinya kembali. Ia mulai menjahili bahkan Bubble Bass yang sedang makan es krim tak luput dari kenakalan SpongeBob. Setiap ada ikan yang lewat, kenakalannya akan semakin menjadi-jadi sangat brutal. Tuan Crab bersama dengan orang-orang yang ketakutan berkumpul, mereka membahas tentang penyerangan yang tadi. Tak lama kemudian datanglah SpongeBob tanpa celana ke restoran itu. Seperti biasa, dia tidak sadar dengan perubahan wujudnya di setiap terkena cahaya bulan purnama. Tuan Crab yang menceritakan tentang keganasan itu kepada SpongeBob yang kelihatannya masih bingung. Di sana Tuan Crab berencana akan melawannya dengan cara menggunakan penghapus perak. Ia kemudian langsung segera mengajak orang-orang untuk ikut bergabung bersama dengannya. Nyonya Puff yang paling bersemangat untuk membalas, SpongeBob pun meminta diajak oleh Tuan Crab untuk melawan Doodle Bob itu. Para ikan yang terkena jahilan itu kemudian langsung berangkat dengan menyusuri kota Bikini Bottom. Di jalan mereka menemukan berkas cakarnya dan secara kebetulan ada pedagang pensil yang sudah diasah. SpongeBob yang berada di sana lagi dan lagi berubah ke bentuk ganasnya. Bubble Bass, orang yang pertama kali disingkirkan oleh SpongeBob, tak ada satu orang pun yang menyadarinya. SpongeBob yang kembali lagi ke wujud aslinya, namun gara-gara ada si pelukis, SpongeBob pun harus berubah bentuk kembali dan mengganas serta melakukan penyerangan dan perusakan. Ia pun kemudian menerbangkan wanita kaya raya dengan menggunakan balon, lalu setelah berhasil ia pun kembali menyerang Squidward dan Patrick. Namun mereka berdua berhasil dikalahkan sehingga Tuan Crab yang melihatnya langsung menunjukkan senjata andalannya yaitu penghapus perak. Tentunya SpongeBob pun langsung ketakutan dan segera pergi ke tempat gang sempit untuk bersembunyi. Ketika Tuan Crab akan menyerang, datanglah Doodle Bob asli yang langsung mencegah Tuan Crab untuk menghapus. Di sanalah ia pun menceritakan kepada mereka semua, karena mereka tidak mengerti bahasanya, datanglah istri Bob yang memberitahu jika dia meminta maaf karena ulah dari kutukan yang ia berikan kepada SpongeBob, membuat orang-orang banyak yang menderita. Untuk itu ia pun langsung segera menghapus kutukan tersebut, hingga pada akhirnya SpongeBob pun kembali lagi menjadi manusia biasa. Tuan Crab dan warga kota Bikini Bottom pun dibuat sangat senang karena sudah tidak ada lagi ancaman untuk mereka. Selanjutnya Tuan Crab pun mengucapkan terima kasih kepada Doodle Bob karena sudah membantunya dari masalah yang terjadi. Namun lengannya yang sempat tergores, lalu datanglah penjual pensil yang menawarkan barang dagangan. Bersamaan dengan itu cahaya rembulan malam mulai mengenai mata Tuan Crab dan di akhir film Tuan Crab pun berubah sama seperti SpongeBob. Namun bedanya dia lebih ganas dan lebih brutal dari sebelumnya, yang membuat semua orang ketakutan sangat panik. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, adegan film yang memperlihatkan si Patrick yang sedang berjalan sembari bernyanyi. Kali itu dia memakai pakaian seperti orang petani biasa. Dia pun terpelosok ke dalam jurang yang cukup terjal karena pada saat itu dia lengah. Namun si Patrick masih tetap bernyanyi karena ini merupakan jalan satu-satunya tercepat untuk pergi berenang. Setelah sampai, dia pun langsung menghentikan nyanyiannya, kemudian langsung melepas semua pakaian dan langsung masuk ke dalam air yang memiliki kubangan yang kecil. Namun dia sudah merasa sangat bahagia. Tak lama dari itu datanglah seorang dokter yang melihat jika bola golfnya telah masuk ke dalam kubangan air. Dokter itu pun langsung panik dan berpikir apakah sebaiknya dia mengambil bola golf itu atau tidak. Di sini sang dokter takut jika dirinya menjadi bahan tertawaan semua orang jika tidak mengambil kembali bola golf itu. Karena sebelumnya dia sudah berbicara cukup besar, dia mulai memotivasi dengan menampar dirinya sendiri. Akhirnya sang dokter itu pun langsung turun dari mobil untuk mengambil bola golf yang sudah masuk ke dalam air. Di sini dia pun rela jika harus mencopot pakaiannya karena sebelumnya dia juga sudah menyingkirkan semuanya yang sudah menghalangi jalan. Dia pun masuk ke dalam air dan tidak terlihat ke permukaan lagi. Sedangkan si Patrick muncul ke permukaan setelah berenang, lalu ia langsung mengambil pakaian itu. Namun secara tak terduga si Patrick malah salah mengambil pakaian milik dokter tersebut. Dia pun kaget saat di sana ada mobil yang terparkir. Akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung naik ke mobil itu. Si Patrick baru tahu setelah dia melihat cermin bahwa dia sedang memakai pakaian dokter.
Dan dia mengira bahwa dirinya adalah seorang dokter beneran. Akhirnya si Patrick langsung segera pergi menjauh. Tak lama dari itu, sang dokter pun muncul ke permukaan setelah mendapatkan bola golfnya kembali. Sedangkan terlihat di sepanjang jalan, ternyata si Patrick telah menabrak banyak orang tanpa disadari olehnya. Bahkan saat itu terlihat ada seseorang yang sedang bermain golf yang melambung tinggi hingga mengenai kain, dan akhirnya bola golf itu terpantul hingga masuk ke dalam tenggorokan pria tersebut. Sehingga pria itu langsung pingsan. Teman di sampingnya langsung meminta tolong siapa saja dokter yang berada di sana. Sehingga mendengar kata dokter, si Patrick langsung menghentikan kendaraannya guys. Si Patrick lalu langsung menghampiri si pria yang tersedak bola golf itu. Meski cara penyelamatannya berbeda dari kebanyakan dokter lain, namun terbukti dengan cara memukul-mukulnya menggunakan tongkat golf, bolanya berhasil keluar dari tenggorokannya. Sehingga bola tersebut malah masuk ke dalam lubang gawang bola golf. Pasien pertamanya langsung mengucapkan terima kasih kepada dokter Patrick karena sudah menolongnya. Setelah itu si Patrick langsung segera pergi. Di tengah perjalanan, si Patrick melihat ada tempat perdagangan yang mencurigakan. Dia pun mengira bahwa daging itu adalah daging makhluk lain, sehingga dia langsung turun dari kendaraan untuk mengobati daging-daging itu. Dia pun langsung memilihnya lalu berniat ingin membawanya pergi. Namun sang pemilik datang untuk menghalangi kepergiannya. Disinilah si Patrick mengatakan kepada pemilik daging itu bahwa dia adalah seorang dokter junius yang akan membantu untuk menghidupkan daging itu kembali. Tentu mendengar perkataan si Patrick yang aneh, si tukang daging pun bingung. Dia hanya menurut apa perkataan si Patrick karena dari pakaiannya dia adalah seorang dokter. Di sana si Patrick langsung memerintahkan pemilik daging untuk membawa kain sebagai tempat daging itu. Kemudian layaknya seperti dokter profesional pada umumnya, si Patrick menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan si nyawa daging itu yang dianggapnya sebagai daging potongan makhluk seperti dirinya. Si Patrick pun benar-benar dibuat sangat kelelahan karena dia sudah susah payah untuk membangkitkannya kembali. Ketika itu si Patrick pun dibuat panik karena sosis-sosis itu sudah tidak memiliki denyut nadi. Sehingga dia pun langsung memberikan napas pertolongan berkali-kali, berharap daging itu bisa hidup kembali seperti semula. Namun harapannya pupus tatkala daging itu sudah tiada, kerja kerasnya sudah gagal. Si Patrick merasa bersalah dan mulai meneteskan air mata. Dia pun kemudian langsung segera pergi dari tempat itu setelah dirinya sudah berhasil menyelimuti daging untuk yang terakhir kalinya, meski rasanya sangat gak enak. Singkat waktu setelah kepergiannya, si penjual daging itu dibuat terkejut saat daging tersebut justru malah hidup beneran. Sehingga dia yang ketakutan langsung segera pergi dari sana. Di seberang pintu, terlihat daging itu mulai bergerak perlahan keluar. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan si Patrick sedang dalam perjalanan, si Patrick malah terbayang dengan kejadian itu. Dia merasa telah gagal sebagai dokter karena dia tak bisa menyelamatkannya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh sehingga membuatnya kehilangan fokus dalam berkendara dan menabrak apapun yang ada di hadapannya. Tanpa disadari oleh si Patrick, sahabatnya SpongeBob sedang menyeberang jalan. Beruntungnya si Patrick tersadar sebelum dirinya benar-benar menabrak SpongeBob, yang mana dia malah salah menginjak rem sehingga kakinya malah menjadi korbannya. Kakinya kini telah buntung satu akibat menahan laju kendaraannya. Di sini si Patrick langsung menemui SpongeBob, dan di sini si Patrick kaget saat melihat jari SpongeBob tergores. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa ini hanyalah serpihan kertas minggu lalu yang masih menempel. Namun menurut si Patrick bahwa itu adalah luka yang serius, sehingga dia pun langsung segera membawa SpongeBob pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dalam perjalanan itu, si Patrick menggunakan kepala serta matanya sebagai sirine. Tak berselang lama dari itu, di tas milik dokter yang sebenarnya mulai terdengar suara bunyi telepon. Dia mengambil lalu mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari Squidina yang mengajak si Patrick untuk pulang. Karena sebentar lagi mereka akan mengadakan acara televisi. Namun dia langsung menolak karena ada pasien darurat yang harus diperiksa. Sehingga mendengar itu, Squidina langsung memanfaatkan situasi itu untuk dijadikan bahan perfilmannya. Akhirnya si Patrick sudah tiba di rumah sakit. Dia langsung melakukan perawatan kepada monitor itu menggunakan alat pendeteksi. Sedangkan SpongeBob malah tidak diperiksa. Namun meskipun begitu, si Patrick telah menemukan gejalanya.
Perawat lain langsung memberikan SpongeBob boba ke dalam tubuhnya, berharap bisa mempercepat penyembuhannya. Saat dilakukan tindakan perawatan, datanglah atasannya. Di sini dia langsung menyeru si Patrick bahwa cara perawatannya sangat berbeda dari kebanyakan dokter. Dinilai cara melakukan pengobatannya sangat ngawur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Si Patrick tentunya tidak terima jika dirinya ditegur oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa sudah benar cara pengobatannya. Di sisi lain terlihat ibu SpongeBob yang benar-benar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Si Patrick menyarankan satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan SpongeBob dari luka goresan itu, yaitu dengan cara operasi yang belum pernah dicoba sama sekali. Namun resikonya sangat berisiko tinggi. Setelah mendapat persetujuan, dia langsung segera mencuci tangan di kloset. Kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah semua selesai, si Patrick langsung membedah tubuhnya. Padahal menurutnya yang bermasalah jari telunjuk. Lalu si Patrick langsung mengambil semua isi perut SpongeBob yang sangat penting, yang kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Karena mengira itu adalah penyakit, berikutnya dengan kerja keras si Patrick, dia pun tetap mencari sumber penyakit hingga dia sangat kesulitan untuk mengambil menggunakan jaring. Bahkan tak tanggung-tanggung, jaring itu justru malah patah ketinggalan di dalam perut SpongeBob. Si Patrick semakin panik karena dia mengira SpongeBob telah terkena infeksi yang sangat mematikan, sehingga satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan senjata laser yang langsung diarahkan ke dalam tubuh SpongeBob. Di sini SpongeBob mulai merasakan geli karena si Patrick menggunakan laser itu seenak jidat. Secara tiba-tiba saja muncullah si Gary di dalam tubuhnya. Ternyata sebelumnya SpongeBob telah bermain petak umpet bersama dengan Gary. Lalu setelah dirasa sudah tidak ada masalah lagi, si Patrick langsung segera menutup tubuh bekas bedah tersebut. Dan di sini setelah diperiksa jari telunjuknya lagi, ternyata masih ada bekas goresannya. Padahal SpongeBob sudah bilang itu hanya potongan kertas minggu lalu. Tak lama di seberang jalan terlihat dokter itu pun kembali. Dia pun sudah mengetahui jika identitas dan pakaiannya telah diambil oleh seseorang. Dia pun marah yang langsung menegur si Patrick yang kali itu sedang ditayangkan di dalam penayangan TV Squidina sebelumnya. Dia pun berusaha masuk ke dalam hingga berhasil. Dia ingin mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Namun si Patrick yang ketakutan sudah tak ada lagi di tempat itu, sehingga si dokter beneran itu langsung mengecek tubuh SpongeBob yang membesar menggunakan alat ronsen. Ternyata si Patrick yang berbunyi di dalamnya. Si Patrick yang sudah ketahuan akhirnya segera kabur, namun dia malah menabrak kerumunan para penonton. Hingga pada akhirnya si Patrick harus terjebak di dalam tanah. Dia pun akhirnya mengerti tujuan dokter itu mengejarnya karena si Patrick telah mengambil pakaian miliknya. Ketika itu datanglah daging yang menyelamatkan si Patrick yang langsung memukul dokter asli itu, guys. Dia mengatakan bahwa si Patrick memang dokter beneran karena bisa menghidupkannya kembali. Si orang daging itu langsung memeluk si Patrick sebagai rasa ungkapan terima kasih. Kemudian si dokter asli itu pun akhirnya benar-benar sadar bahwa orang yang sudah mengambil pakaiannya ternyata memang seorang dokter yang sangat jenius, karena bisa menghidupkan daging yang sudah mati. Oleh sebab itu dia pun langsung memberikan tanda lisensi dokter jenius kepada si Patrick. Tentunya di akhir film tak disangka si Patrick malah menjadi seorang dokter beneran berkat menolong daging yang bisa hidup. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, episode dimulai yang memperlihatkan Plankton dan Karen sedang berada di kamar mandi. Saat itu Plankton mulai mempersiapkan segalanya hanya untuk Karen. Yang dengan hal tersebut terbukti hal itu bisa membuat hubungan mereka menjadi romantis. Plankton mulai memandikan Karen dengan lumpur serta memijatnya. Kemudian saat mereka akan berjumpa mesra secara tiba-tiba saja nenek Plankton menelponnya, yang mana si nenek Plankton sempat tidak mengenali wajahnya karena menggunakan rambut wig. Plankton pun sedikit marah karena sang nenek masih saja menghubunginya lewat Karen. Alhasil Plankton langsung menyuruhnya pergi, namun sang nenek memerintahkan Plankton agar besok pagi ke rumahnya jam 8 pagi. Tujuannya hanya untuk menagih janji Plankton yang pernah mengatakan jika umurnya sudah mencapai 90 tahun, dia akan memberikan restoran Tuan Crab untuknya. Sedangkan besok itu adalah hari ulang tahunnya serta akan berkunjung ke restoran milik Tuan Crab. Mendengar hal itu, terpaksalah si Plankton mulai menggunakan rencana liciknya dengan menipu sang nenek bahwa restoran tersebut memanglah miliknya.
Tentunya hal itu membuat hati sang nenek menjadi senang. Setelah panggilan ditutup, Karen langsung menampar plankton karena sang nenek sudah mengganggu masa romantisnya. Karen yang masih kesal akhirnya membiarkan plankton pergi dengan cara ditendang sampai keluar. Setelahnya, plankton pun menjadi bingung hingga mengeluarkan isi otaknya bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini. Hingga ia telah mendapatkan sebuah ide setelah melihat SpongeBob yang sedang menarik para pelanggan di luar untuk mampir di restoran. SpongeBob pun mulai bergaya mempontang-pantingkan papan itu ke sana kemari, berharap ada para pelanggannya yang mampir. Hingga papan itu justru malah mengenai kepalanya. Gak berselang lama dari itu datanglah plankton dengan wajah sedih, yang mana ia pun langsung segera menjelaskan segala permasalahannya kepada SpongeBob. Pada intinya, dia meminta bantuan kepada Tuan Krab untuk berpura-pura menipu neneknya bahwa restoran Krabby Patty itu miliknya, dikarenakan sang nenek akan berulang tahun pada besok pagi. SpongeBob yang mendengarnya nggak bisa janji, namun Tuan Krab telah mendengarkan perbincangan mereka. Setelah beberapa waktu, plankton menjelaskan keadaannya, Tuan Krab tetap saja tak begitu percaya kepada plankton. Karena dia ingat plankton selalu mengincar resep Krabby Patty miliknya. Hingga plankton langsung menangis terseduh-seduh untuk meminta pertolongannya. Awalnya Tuan Krab enggan membantu. Namun karena dia juga memiliki seorang nenek, akhirnya ia pun mau menurutinya. Keesokan hari sebelum nenek plankton datang, Tuan Krab terlebih dahulu menyimpan resep rahasia Krabby Patty. Bahkan dia sudah mengumpulkan seluruh karyawannya untuk menjalankan rencana. Untuk memulainya, Tuan Krab merobak seluruh barang-barang yang ada di dalam restoran ini, bahkan dia menggantikan simbol-simbol plankton agar bisa terlihat jelas bahwasanya ini adalah punya plankton. Di luar pun sama saja sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yang gak lama setelah itu akhirnya nenek plankton pun telah tiba di lokasi. Mereka berdua langsung menyambut kedatangannya, yang sialnya Karen pun pada saat itu tidak dianggap oleh si nenek tua itu, sehingga membuat Karen marah dan meninggalkannya. Mereka pun kemudian masuk ke dalam, meski pintu masuk kecil namun di dalamnya sangatlah luas. Plankton mempersembahkan restoran ini untuk kado ulang tahunnya, kemudian dia langsung memperkenalkan kedua anak buahnya yaitu SpongeBob dan Tuan Krab, jika mereka berdua adalah anak buahnya. Tentunya hal itu membuat si nenek tua itu sangat senang memiliki cucu sepertinya yang telah menguasai restoran besar. Plankton kemudian langsung memarahi mereka berdua untuk segera pergi bekerja, yang hal itu menyebabkan SpongeBob grogi. Sementara itu, Plankton menyuruh Tuan Krab untuk membersihkan di beberapa bagian yang dengan ngawurnya ia berlagak tidak sopan kepada Tuan Krab. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan harga dirinya. Untung saja Tuan Krab berhasil menahan amarah sehingga tidak membocorkan rahasia Plankton yang sudah membohongi neneknya. Di sisi lain terlihat Squidward yang sedang tertidur, kemudian Plankton langsung membangunkan serta memarahinya untuk segera pergi bekerja. Si nenek tua yang melihat Squidward mulai merasa kepincut dengan wajah ketampanan, ia pun langsung menggodanya yang membuat Squidward langsung merasa sangat jijik. Namun aksi penolakannya langsung dicegah oleh Plankton dan juga Tuan Krab. Alhasil terpaksalah Squidward menuruti keinginan mereka, karena jika tidak dituruti maka dia akan dipecat. Si nenek tua itu langsung diangkat naik ke kepalanya, tanpa malu si nenek penyot langsung menciumnya. Kemudian langsung mengajak Squidward pergi ke dapur. Sebelum Krabby Patty itu dicicipi oleh sang nenek, terlebih dahulu si nenek menggunakan gigi palsu. Namun sayangnya terjatuh ke penggorengan hingga meleleh. Squidward akhirnya dengan itu dipaksa untuk mengunyah Krabby Patty yang dibantu oleh SpongeBob dan juga Tuan Krab. Setelah Krabby Patty itu sudah lebih lembut, si nenek tua itu langsung memakan Krabby Patty bekas mulut Squidward, sehingga membuat mereka sangat jijik saat melihat aksi tersebut. Sedangkan si nenek itu tetap menikmatinya, bahkan ia memuja si Plankton karena telah berhasil menciptakan makanan tersebut. Singkat waktu setelah Plankton banyak mendapatkan pujian dari sang nenek, akhirnya ia pun pulang namun hanya sebentar lagi, karena ternyata si nenek tua itu masih mengingat jika Plankton pernah berjanji akan berfoto dengan resep Krabby Patty.
Sehingga ia pun langsung memohon kepada Tuan Crab, karena kasihan ia pun langsung menurutinya. Namun ketika mereka sedang bersuah foto, justru si nenek tua itu langsung mencuri resep Krabby Patty tersebut menggunakan roket yang sebelumnya sudah dipasang. Hal itu membuat Tuan Crab dan karyawannya pada panik. Plankton berkata jika ia tidak terlibat dengan pencurian resep ini. Namun karena melihat adanya kesempatan, akhirnya ia pun langsung mengikuti jejak neneknya agar mereka bisa menguasai dunia. Namun sayangnya si nenek tua itu lebih memilih untuk mencuri seorang diri ketimbang dengan Plankton. Disinilah Plankton pun merasa sedikit menyesal karena kebaikan Tuan Crab malah disalahgunakan. Sebaliknya juga Tuan Crab dan SpongeBob merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Plankton yang masih saja berbohong. Padahal mereka berniat baik untuk membantu dirinya. Singkat waktu si nenek tua itu telah sampai ke rumah, ia pun sempat berangan-angan akan menguasai Krabby Patty dengan Squidward yang menjadi kekasihnya. Namun semua hal itu hanya mimpi belaka hingga membuatnya tertidur pulas. Sedangkan Tuan Crab dan yang lain langsung mengambil resep tersebut dengan diganti botol lain. Film pun ditutup dengan si Plankton yang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-90. Yang kemudian film pun berakhir guys.